Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu kembali pada video pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang laporan arus kas. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan dan mendiskusikan pentingnya kas untuk bisnis. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan sifat dasar dari arus kas dan bagaimana hal itu dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah arus kas. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menyiapkan laporan arus kas. Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu untuk menginterpretasikan informasi pada laporan arus kas. Pada pembahasan di laporan laba rugi, kita sudah membahas dengan detail bagaimana titik-titik poin yang paling krusial ketika pendapatan akan diakui, ya. Nah, titik itu adalah ketika barang diproduksi, ketika barang dipesan, ketika barang diantarkan kepada konsumen, atau ketika barang tersebut dibayarkan oleh customer. Nah, pada penjualan kredit, ya, kapan transaksi pada penjualan kredit akan menambah pendapatan tidak selalu sama titik poinnya dengan kapan penjualan kredit akan menambah kas tunai atau memperoleh pembayaran dari pelanggan. Nah, maka dari itu pada saat barang dikirimkan, transaksi ini menambah total pendapatan. Tapi apakah transaksi ini menambah jumlah kas saat barang diserahkan kepada pembeli? Pada penjualan kredit hal ini tidak selalu terjadi ketika barang dikirimkan. Pembeli akan secara bersamaan menerima kasnya. Nah, tapi pada penjualan kredit, ketika barang sudah diserahkan, maka penjual itu harus mengakui pendapatannya. Nah, hal inilah yang mengakibatkan angka pada pendapatan di akhir periode itu tidak sama dengan kas yang diperoleh pada periode tersebut. Nah, hal inilah yang mengakibatkan dibutuhkannya satu laporan yang betul-betul menggambarkan pergerakan kas pada periode tersebut. Nah, untuk memahami laporan arus kas, saya berikan mini test di mana kalian harus menentukan apakah peristiwa akuntansi yang ada di poin 1-6 ini berpengaruh pada laba atau berpengaruh pada kas. Atau mungkin mereka tidak berpengaruh pada laba maupun kas. Nah, kalian bisa menambahkan, kalian bisa mengidentifikasinya dengan memberikan keterangan apakah dia menambah, mengurangi, atau tidak berpengaruh pada laba atau kas. Nah, mini test ini nanti akan kita bahas pada pertemuan di kelas. Kenapa kas begitu penting bagi bisnis? Organisasi dan orang pada bisnis membutuhkan uang untuk proses pembayaran sebagai konsekuensi dari transaksi keuangan. Misalnya, pembayaran gaji karyawan. Kan nggak mungkin kalian bayar gaji karyawan dengan menggunakan pisang. Nah, sehingga kalian butuh untuk menyediakan kas tunai. Atau misalnya ketika owner akan membeli aset lancar atau aset tetap.
owner akan mengeluarkan kas baik dari kantongnya sendiri atau mungkin uang kas yang berada di bank. Atau misalnya ketika bisnis mengalami kegagalan, ketidakmampuan mereka untuk menemukan uang tunai untuk membayar jumlah yang terhutang adalah hal yang betul-betul membutuhkan posisi yang membutuhkan kas uang tunai. Jadi ketika sebuah bisnis gagal, biasanya bisnis tersebut mengalami banyak lilitan hutang. Sehingga untuk membayar hutang-hutang tersebut, sebuah perusahaan sangat membutuhkan kas tunai. Maka dari itulah banyak perusahaan yang tidak memiliki kas tunai yang dalam jumlah yang besar itu mengalami kesulitan ketika mereka harus membayar hutang-hutangnya. Maka dari itulah bisnis atau perusahaan harus menjaga jumlah uang tunainya. Apa definisi kas? Dalam akuntansi, kas disebut atau disetarakan juga dengan setara kas. Kas dan setara kas itu merujuk kepada uang kertas dan koin di tangan, serta simpanan di bank dan lembaga sejenis yang dapat diakses oleh bisnis sesuai permintaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi sejumlah uang tunai tertentu dan yang tunduk pada risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Setara kas disimpan untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek dan bukan untuk investasi atau tujuan lainnya. Apa tujuan dari pelaporan kas? Salah satu tujuan laporan keuangan adalah menaksir atau memprediksi prospek arus kas masuk dan arus kas keluar suatu perusahaan di masa yang akan datang. Pada laporan laba rugi dan laporan neraca, hal ini mungkin tidak dapat dilaporkan secara jelas karena pada laporan laba rugi dan neraca itu hanya menggambarkan transaksi yang hanya berkontribusi untuk melaporkan transaksi keuangan, bukan pergerakan laporan arus kas. Para pengguna laporan keuangan dapat memprediksi arus kas di masa yang akan datang apabila mereka mempunyai basis informasi yang memadai. Namun, laporan laba rugi dan neraca tidak mampu untuk menyediakan basis informasi ini. Oleh karena itu, diperlukan laporan keuangan lain yang dinamakan laporan arus kas untuk melengkapi dan meningkatkan pengungkapan keuangan. Bentuk dari laporan kas, laporan arus kas merupakan ikhtisar dari 3 aktivitas berikut. Yang pertama, arus kas dari proses operasi, yaitu section atau bagian pada arus kas yang melaporkan uang kas masuk dan uang kas keluar yang berasal dari proses operasional perusahaan. Misalnya, perusahaannya adalah perusahaan dagang seperti Indomaret atau Alfamart, maka proses operasionalnya adalah menjual barang persediaan dan membeli barang persediaan. Maka dari itu, arus kas dari proses operasi Indomaret atau Alfamart itu harus menggambarkan arus kas masuk dari penjualan barang persediaan dan arus kas keluar yang berasal dari pembelian barang persediaannya. Kemudian yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi. Pada bagian ini, arus kas yang ditampilkan adalah kas masuk dan kas keluar dari aktivitas investasi seperti pembelian aset tetap dan penjualan aset tetap.
Kemudian arus kas yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Pada bagian ini yang digambarkan adalah arus kas masuk dari tambahan untuk pendanaan atau arus kas keluar untuk membayar hutang dengan tujuan pendanaan operasional perusahaan. Nah, jadi rangkaian dari perhitungan kas akhir pada laporan arus kas yaitu diawali dari perhitungan arus kas dari aktivitas operasi ditambahkan atau dikurangi dengan arus kas dari aktivitas investasi ditambahkan atau dikurangi dengan arus kas dari aktivitas pendanaan menghasilkan kenaikan atau penurunan kas pada periode tertentu. Nah, neraca mencerminkan kombinasi aset termasuk kas dan klaim termasuk klaim pemilik bisnis pada titik waktu tertentu. Laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas menjelaskan perubahan selama satu periode terhadap dua item dalam neraca. Laporan arus kas menjelaskan perubahan kas, sedangkan laporan laba rugi bersamaan dengan laporan ekuitas menjelaskan perubahan ekuitas. Laporan arus kas dapat dilaporkan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Secara garis besar, perbedaan laporan arus kas langsung dan tidak langsung itu bisa dilihat dari aspek datanya, aspek penyesuaian yang digunakan, informasi yang disajikan, dan tujuan pelaporannya. Pada metode langsung, data yang digunakan adalah transaksi kas langsung dari buku besar. Artinya, titik awalnya atau informasi yang diambil adalah kas terakhir dari buku besar kas. Kemudian penyesuaian item non-kasnya tidak ada atau tidak diperlukan. Artinya tidak ada penyesuaian untuk transaksi yang sifatnya non-kas seperti penyusutan. Kemudian pada metode langsung, informasi yang disajikan itu detail penerimaan dan pengeluaran kasnya. Kemudian pada metode langsung, tujuan dari pelaporannya adalah memberikan informasi rinci tentang pemasukan dan pengeluaran kas. Pada sisi lain, metode tidak langsung, itu data yang digunakan adalah penyesuaian dari laba bersih. Artinya, data yang diambil sebagai titik awal perhitungan laporan arus kasnya adalah laba bersih yang diambil dari laporan laba rugi. Kemudian penyesuaian item non-kasnya diperlukan karena yang diambil adalah laba bersih, maka untuk peristiwa yang tidak melibatkan kas itu harus disesuaikan. Misalnya tadi seperti penyusutan. Kemudian informasi yang disajikan adalah penyesuaian laba bersih menjadi arus kas. Dan tujuan pelaporannya adalah menghubungkan laba bersih dan arus kas. Dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa pada metode langsung, fokus pada perbandingan laba rugi dan arus kas dari aktivitas operasional. Metode ini menyajikan secara rinci semua penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode tertentu dengan menggunakan data langsung dari buku besar. Sedangkan metode tidak langsung lebih fokus pada hubungan laba bersih dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas secara umum. Nah, perbedaan pelaporan metode langsung dan metode tidak langsung akan saya demonstrasikan melalui soal latihan berikut ini. Soal latihan pertama ini adalah laporan arus kas dari PT Praatma Jaya untuk 30 Juni 2022.
informasi arus kasnya bisa kalian lihat pada slide berikut ini. Kemudian, hitunglah arus kas bersih dari saldo kas tanggal 31 Juni 2022 dan susunlah laporan arus kas untuk PT Prakmajaya metode langsung. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa untuk metode langsung, kalian harus menghitung berapa arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaannya. Dan data awal yang digunakan adalah data kas dari buku besar. Nah, ini adalah penyelesaian laporan arus kas untuk PT Prakmajaya untuk metode langsungnya. Jadi, kas tanggal 1 Januari 2022 yang ada di bawah itu diambil dari buku besar kas perusahaan. Juga kas tanggal 30 Januari 2022 itu juga diambil dari buku besar kas. Nah, tujuan dari pelaporan ini adalah merekonsiliasi apakah kas akhirnya pada buku besar sama dengan kas akhir pada laporan arus kas. Untuk mendapatkan kas akhir tersebut, kalian harus hitung dulu berapa arus kas dari aktivitas operasinya. Kas dari penjualan jasa artinya adalah pemasukan kas, berarti pada laporan arus kas menjadi arus kas positif, yaitu sebesar Rp3.750.000. Dikurangi kas untuk pembayaran kreditor. Nah, di sini kas untuk pembayaran dihitung atau dicerminkan dalam bentuk negatif atau arus kas negatif, yaitu mencerminkan pengeluaran kas sebesar 2.300.000. Maka jumlah dari arus kas dari kegiatan operasinya adalah 1.450.000. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung arus kas dari kegiatan investasi. Pengeluaran kas untuk pembelian tanah yaitu sebesar 10 juta yang digambarkan dengan tanda negatif sebagai arus kas negatif. Kemudian arus kas dari kegiatan pendanaan yaitu adalah penerimaan kas dari investasi dan prive. Penerimaan kas tentu saja memberikan arus kas positif yaitu pemasukan kas sebesar 12 juta. Sedangkan prive menggambarkan arus kas negatif yang berarti pengeluaran kas sebesar 1 juta. Sehingga total dari arus kas kegiatan pendanaan adalah 11 juta. 12 juta dikurang 1 juta. Nah, jumlah dari arus kas kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan selanjutnya dijumlahkan. Arus kas dari kegiatan operasi tadi positif sebesar 1.450.000. Sedangkan arus kas dari kegiatan investasi itu berjumlah negatif yaitu sebesar 10 juta. Sedangkan arus kas dari kegiatan pendanaan itu sebesar positif yaitu sebesar 11 juta. Maka kenaikan kas dan setara kas itu sebesar 2.450.000. Diketahui tadi kas tanggal 1 Januari 2022 adalah 3 juta. Maka 3 juta ditambah 2.450.000, 3 juta pada awal Januari ditambahkan dengan kenaikan kas dan setara kasnya sebesar 2.450.000, diperolehlah kas tanggal 30 Januari 2022 sebesar 5.450.000. Untuk pelaporan arus kas metode tidak langsung juga saya akan demonstrasikan melalui latihan soal berikut ini. Kalian bisa catat data informasi keuangannya, kemudian tentukanlah arus kas bersih dari kegiatan operasinya. Dan berikut ini adalah arus kas dari aktivitas investasi
dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Tentukanlah arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi dan arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan. Kemudian diketahui jika kas awal tahun 6.500.000, susunlah laporan arus kas dengan metode langsung dan tidak langsung. Pada kali ini saya akan demonstrasikan metode tidak langsungnya. Nah, ini adalah laporan arus kas metode tidak langsung dari PT Prakmajaya Abadi. Nah, untuk metode tidak langsung diketahui bahwa tadi sudah kita bahas bahwa pada pelaporan arus kas metode tidak langsung, data yang digunakan adalah laba bersih dari laporan laba rugi. Maka dari itu, itulah titik awal dalam menentukan laporan arus kas pada metode tidak langsung. Sehingga untuk menghitung arus kas aktivitas operasi, kita harus menghitung dulu, kita harus pindahkan dulu laba bersih dari laporan laba ruginya. Tadi diketahui laba bersihnya adalah 27 juta rupiah. Kemudian kita harus melakukan penyesuaian arus kas dari kegiatan operasinya. Dari kegiatan operasi, penyusutan itu ditambahkan pada laporan laba ruginya, dari laporan laba ruginya, yaitu sebesar 1.750 juta rupiah. Keuntungan atas penjualan aset tetap ditambahkan sebesar 3 juta, maka cash flow dari kegiatan operasionalnya sebesar 4.750.000 rupiah. Kemudian perubahan dalam aset dan kewajiban operasi lancar itu adalah kenaikan dalam piutang usaha. Nah, kenaikan dalam piutang usaha artinya piutang usahanya dari ke piutang usaha awal bulan itu naik di akhir bulan, sehingga artinya bisnis memberikan perusahaan tersebut memberikan tambahan piutang kepada orang lain. Artinya tambahan piutang ini memberikan dampak arus kas negatif. Artinya karena dia memberikan piutang, dia mengeluarkan kas untuk memberi piutang tersebut, sehingga arus kasnya adalah arus kas negatif. Kemudian penurunan dalam persediaan. Penurunan dalam persediaan ini, kalau persediaan kalian turun atau persediaan perusahaan turun, artinya perusahaan berhasil menjual barang. Ketika mereka berhasil menjual barang, maka implikasinya adalah arus kas positif, sehingga dianggap sebagai pemasukan kas. Kemudian penurunan dalam utang usaha. Nah, penurunan dalam utang usaha memberikan dampak kas negatif. Kenapa? Karena penurunan utang usaha berarti perusahaan membayar hutang pada periode tersebut, sehingga transaksi pembayaran tersebut memberikan dampak arus kas negatif, yang berarti perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar hutang. Kemudian kenaikan dalam biaya yang masih harus dibayar, artinya kenaikan dalam biaya yang masih harus dibayar, artinya biaya yang seharusnya dibayarkan pada periode tersebut dibayarkan pada periode selanjutnya. Nah, kenaikan ini artinya ada penundaan pembayaran, sehingga hal ini memberikan dampak kas positif. Artinya perusahaan mendapat kas masuk dari penundaan pembayaran tersebut. Kemudian penurunan dalam utang pajak penghasilan, artinya kalau ada penurunan utang pajak, artinya hutangnya sudah dibayarkan, ya, karena turun artinya sudah dibayarkan, sehingga memberikan dampak kas negatif. Nah, perubahan dalam aset dan kewajiban operasi lancar ini kemudian
kalkulasikan berapa yang negatif dan berapa yang positif, diperolehlah perubahannya sebesar negatif Rp625.000, sehingga arus kas bersih dari kegiatan operasinya adalah 4.750 positif dikurangi dengan 625 menjadi Rp4.125.000. Kemudian dari sini, setelah kalian mendapatkan arus kas dari kegiatan operasi, kalian selanjutnya menghitung arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, ini kalau untuk menghitung arus kas dari kegiatan operasi dan pendanaan itu hampir sama dengan bagaimana kalian menghitung arus kas kegiatan operasi dan pendanaan pada metode langsung tadi, ya. Jadi tinggal mengurangi arus kas negatifnya atau menambahkan arus kas positifnya. Jadi diketahui tadi kas dari penjualan aset tetap. Ketika kalian menjual aset tetap, maka kan atau menjual misalnya kalian menjual mobil perusahaan, berarti kan kalian mendapatkan kas dari hasil penjualan tersebut, maka itu memberikan kas positif. Makanya kas dari penjualan aset tetap berimplikasi pada penambahan pada kas sebesar 18 juta. Dikurangi dengan kas yang dibayarkan untuk membeli tanah dan membeli gedung. Nah, kalau membeli tanah dan membeli gedung tentu aja kalian mengeluarkan kas kan? Nah, sehingga berimplikasi pada arus kas negatif atau pengurangan kas. Sehingga dihitunglah arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi yaitu sebesar 18 juta dikurangi 3.750 dan dikurangi dengan 15 juta. Arus kas diperolehlah arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar minus Rp750.000. Selanjutnya yang terakhir kalian harus menghitung arus kas dari kegiatan pendanaan. Kas yang dibayarkan untuk melunasi hutang itu artinya pembayaran hutang, maka harus dikurangkan dari nilai arus kas. Kemudian obligasi ini bentuknya adalah pinjaman, ya, surat hutang. Obligasi adalah surat hutang. Jadi kalau kalian kalau kalian memperoleh surat hutang, artinya kalian memperoleh pendanaan tambahan, sehingga digambarkan dengan arus kas positif atau menambah kas sebesar 12.500. Kas yang dibayarkan untuk dividen, pembayaran dividen itu berimplikasi pada pengurangan kas, itu sebesar 6 juta. Maka dari arus kas kegiatan pendanaan diperoleh bahwa minus 12 juta dikurangi minus 12 juta ditambah dengan positif 12.500 dikurangi dengan minus 6 juta diperoleh arus kas bersih untuk kegiatan pendanaan sebesar minus Rp5.500.000. Dari sini dihitunglah dari laba bersih tadi 27 juta ditambah dengan 4.125.000 dari kegiatan operasi dikurangi dengan 750.000 dari kegiatan investasi dan dikurangi dengan 5.500.000 dari kegiatan pendanaan, diperolehlah kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp24.875.000. Tadi di awal diketahui kas awal 1 Desember adalah 6.500.000, sehingga kas akhir pada Desember 2022 itu adalah 24.875.000 ditambahkan dengan kas awalnya 6.500.000, hasil kas akhirnya adalah Rp31.375.000. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa sih interpretasi laporan arus kas. Dan laporan arus kas itu menunjukkan sumber utama perolehan uang tunai dan penggunaan uang tunai. Jadi kalian tadi melihat
bisa kalian lihat aktivitas mana yang paling berkontribusi pada penciptaan kas. Kalau penciptaan kasnya lebih banyak dari aktivitas pendanaan, nah perusahaan harus hati-hati nih. Artinya perusahaan memang banyak mendapatkan kas dari hutang, tapi implikasinya adalah di masa depan mereka harus melunasi dan harus mampu untuk melunasi hutang tersebut. Tapi kalau misalnya arus kas yang besar itu berasal dari proses operasional, maka perusahaan tersebut dikatakan bagus karena artinya mereka bisa menciptakan uang tunai dari proses operasionalnya. Kemudian dari laporan arus kas juga dapat dilihat penggunaan uang tunai itu atau penggunaan kas itu yang paling banyak dari aktivitas yang mana? Apakah dari aktivitas operasi, pendanaan, atau investasi? Kemudian dengan laporan arus kas itu perusahaan mampu melacak pergerakan kas selama beberapa periode dan dapat mengungkap pola pembiayaan dan investasi. Hal ini akan membantu memprediksi tindakan manajemen di masa depan. Melacak pola pembiayaan dan investasi ini dapat dilihat dari aktivitas pembiayaan dan investasinya. Apakah perusahaan harus membeli aset tetap? Apakah perusahaan harus menambah lagi hutang? Nah, dan ini bisa dilihat dari laporan arus kasnya. Keputusan ini dapat diambil dengan menganalisis laporan arus kasnya. Nah, ini adalah kuis yang harus kalian kerjakan untuk pertemuan kali ini. Dan selanjutnya kita akan berdiskusi di kelas mengenai laporan arus kas. Dan demikianlah video pembelajaran ini saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.